Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan, pengancaman dan TPPU yang dilaporkan dokter kecantikan Reza Gladys terhadap Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki kembali menuai sederet fakta panas yang baru. Ya, dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 14 Agustus 2025, staf hukum bernama Ilham Putra Susanto yang diketahui dari PT Bank Sentral Asia Tbk menjadi saksi di persidangan kasus Nikita Mirzani versus Reza Gladys. Dalam keterangannya, pihak bank swasta tersebut membongkar data mutasi atau rekening koran milik Nikita Mirzani kepada majelis hakim. Yang menarik, Nikita Mirzani mengaku kecewa berat, bahkan dirinya mengancam akan melayangkan somasi kepada pihak bank swasta tersebut karena sebagai nasabah prioritas, Nikita Mirzani merasa privasinya dibeberkan tanpa sepengetahuan dan seizin dirinya. Untuk mengetahui sederet fakta panas terkait itu semua, maka inilah 5 fakta panas. Nikita Mirzani kecewa berat, ancam somasi bank BCA buntut rekening korannya dibongkar versi Cumi Top 5. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 14 Agustus 2025, staf hukum salah satu bank bernama Ilham Putra Susanto membeberkan data mutasi rekening atau rekening koran Nikita Mirzani kepada majelis hakim. Di tengah kesaksiannya, Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita Mirzani, protes kepada staf hukum tersebut karena menurutnya data mutasi rekening Nikita Mirzani diserahkan pihak bank kepada penyidik Polda Metro Jaya tanpa sepengetahuannya. Pada saat Anda diminta untuk membuka rekening orang, ada jumlah tidak yang harus Anda khusus? Saya diminta untuk memberikan keterangan spesifik bulan November 2024 dan Februari 2025. Berapa total yang Anda khusus di sini? Seluruh mutasi yang tercatat di situ, Pak. Seluruh mutasi yang tercatat di situ. Anda tahu uang apa saja? Saya tidak tahu perubahannya, Pak. Tidak tahu. Tidak tahu. Aturan lain yang sebenarnya pada saat Anda berpikir dari PPAT ataukah dari penyidik? Dari kepolisian. Dari kepolisian. Pada saat dia mengirimkan surat, apakah ada keharusan dari penyidik untuk menyatakan tolong telusuri rekening nomor sekian, jumlah uang sekian pada tanggal sekian, atau dilepas begitu saja sehingga Anda bebas untuk memeriksa semua rekening orang? Kami diminta untuk memberikan data dan keterangan spesifik untuk pengeluaran tertentu dan periode tertentu. Tanggal, jam, hari, bebas. Karena mutasi rekening per bulan. Ya, oke, per bulan. Bulan apa saja yang harus Anda telusuri? Kan transaksi. Anda tahu tidak persoalan yang 2 miliar? Saya tidak tahu. Persoalan 1,4 miliar? Anda tidak pernah disuruh menelusuri uang itu? Saya hanya diminta data untuk periode November 2024 sampai dengan Februari 2025. November 2024 sampai dengan Februari 2025. Anda tidak bertanya uang apa kepentingannya penyidik menanyakan transaksi yang tahun 2025? Saya diminta data untuk terkait dengan data. Iya, kan tindak pidana. Ini kan uang orang, bukan uangnya BCA. Ini skala prioritas juga uang dia, dan dia juga artis. Endorse-nya aja 10 miliar ya sekali. Uang 2 miliar itu nggak ada artinya, tapi tiba-tiba Anda telusuri uang orang pada tahun November sampai tahun 2025. Logika Anda itu tidak pernah Anda pakai pada saat itu. Kami hanya menjalankan permintaan dari kepolisian, Pak, sesuai dengan ketentuan. Nikita Mirzani secara terang-terangan mengaku kecewa berat kepada pihak bank swasta tersebut karena sebagai nasabah prioritas di bank swasta tersebut, data dan privasinya dibeberkan tanpa sepengetahuan dan seizinnya. Ya, baik di dalam sidang dan setelah selesai sidang, Nikita Mirzani mengungkapkan kekecewaannya terhadap pihak bank swasta tersebut. Ya, saya ini adalah nasabah prioritas. Saya punya flight Amerika standar. Ya. Jadi yang mau saya tanyakan di sini adalah, Anda kan pasti dikasih surat sama penyidik dari Polda Cyber ya untuk pemeriksaan bisa 2 miliar. Ada tulisan seperti itu atau enggak? Atau cuma hanya ngecek aja? Saya diminta data terkait dengan mutasi rekening keseluruhan. Mutasi rekening keseluruhan. Ya, periode
sekali sama BCA karena kebetulan saya juga adalah nasabah prioritas, boleh ditanya sendiri. Saya kecewa banget karena rekening koran saya dobrak-abrik, padahal di situ jelas ada uang pembayaran dari Comic Aid, endorse, dan saya kan juga off air nyanyi seperti yang teman-teman media tahu. Saya suka ada di luar kota untuk nyanyi hanya sekedar 45 menit, pembayaran saya 125 juta gitu kan. Setelah merasa kecewa berat, Nikita Mirzani secara terang-terangan juga mengaku akan melayangkan somasi kepada pihak bank swasta yang telah membongkar data mutasi rekening atau rekening korannya. Ya, menurut Nikita Mirzani, bank swasta tersebut sudah tidak aman baginya, sehingga ia memutuskan untuk melayangkan somasi setelah kasus dirinya selesai. Saya kecewa sekali dengan kenapa seperti itu, tapi nanti itu urusannya belakangan. Kalau ini udah selesai, saya akan somasi. Usai pihak bank swasta tersebut membongkar data mutasi rekening atau rekening koran Nikita Mirzani. Dan Nikita Mirzani mengaku kecewa berat hingga berencana untuk melayangkan somasi. Netizen yang juga merupakan nasabah dari bank swasta tersebut langsung beramai-ramai menggeruduk sosial media bank swasta tersebut. Ya, dalam postingan Instagram bank swasta tersebut, netizen menuliskan komentarnya yang seakan mereka takut jika data pribadinya tidak aman. BCA nol privasi, kacau. Wah, jadi takut nih pakai BCA setelah lihat saksi di sidang Nikita hari ini. Emangnya bisa ya cek rekening tanpa persetujuan nasabah? Kan harusnya sebagai nasabah dilindungi loh. Hayolah tebak pegawainya di bawah berapa kok bisa segampang itu mengecek mutasi nasabah prioritas tanpa persetujuan, dan katanya nasabah dilindungi. Kok ini? Tolong BCA ada apa? Walah parah, bisa-bisanya BCA membocorkan transaksi nasabah prioritasnya Nikita Mirzani. Parah-parah, gue pikir BCA bank aman. Apalagi kita pengguna gold atau platinum. Fix pindah bank, gue gak mau berurusan sama BCA lagi, takut gak aman. Praktisi hukum Jos Elkel memberikan pandangan hukumnya terkait keterangan yang diberikan oleh pihak bank swasta soal data mutasi rekening atau rekening koran Nikita Mirzani di hadapan majelis hakim. Ya, menurut host Elkel, langkah Nikita Mirzani untuk melayangkan somasi terhadap pihak bank swasta yang dimaksud merupakan langkah tepat. Karena menurutnya data pribadi di perbankan seharusnya memang dilindungi dan tidak boleh sembarangan dibocorkan ke hadapan publik. Kalau memang Nikita Mirzani ambil langkah somasi pihak bank, dampak daripada bank mengeluarkan rekening koran tanpa penetapan ketua pengadilan, itu berisiko. Kenapa? Data pribadi itu tidak boleh diupload di publik secara sembarangan, apalagi dijadikan sebagai rujukan hukum. Ya, kalau memang ada izin atau penetapan ketua pengadilan untuk membuka data rekening Mirzani itu boleh. Tetapi kalau tidak ada, ya itu berisiko hukum, itu aja. Jadi intinya begini, data pribadi perbankan, ya baik dalam data bank, kemudian nomor handphone, percakapan pribadi, dan bagian daripada khusus ya bank, itu bagian daripada hal yang perlu penetapan ketua pengadilan untuk mengungkap, karena itu rekening koran dan itu bagian daripada alat bukti. Ya, dan itu tidak bisa sembarang seperti itu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.